Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Nadirah Ali. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Presiden resmikan fasilitas Gedung Pusat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terpadu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pekan lalu. Sawah kering akibat tak dapat air. Petani di Pusaka Nagara Subang gembalakan kambing untuk memakan sisa tanaman padi yang masih ada. Empat pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat bakal bertarung di Pilkada November mendatang. Dua kebakaran terjadi pekan lalu di Kabupaten Sukabumi dan Cirebon. Di Sukabumi, api melalap bangunan pondok pesantren, sedangkan di Cirebon, 3 rumah warga ludes terbakar. Api berkobar cukup besar melahap bangunan sekolah madrasah dan pondok pesantren Az-Zain Jaya, Kampung Cibalung, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Kamis malam pekan lalu. Akibatnya belasan ruangan pada bangunan yang terbakar ludes. Menurut yayasan, api diduga berasal dari korsleting di ruangan paling ujung asrama santri putra. Dalam kebakaran tersebut, 30 orang santri putra selamat. Namun mereka dipulangkan sementara hingga perbaikan bangunan yang terbakar selesai. Kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kemungkinan dari konsleting listrik. Jadi yang kemarin kejadian itu dari konsleting listrik dari kamar paling ujung. Itu kan. Yang terbakar itu adalah asrama putra 12 kamar. Terus majlis taklim yang bawahnya, terus gudang dan juga kantin. Minimarket ya? Ya, minimarket. Kebakaran juga melahap 3 rumah warga Sabtu malam lalu di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Pemilik yang melihat rumahnya luluh lantak di amuk si jago merah sempat menangis histeris dan langsung ditenangkan petugas dengan menjauhkannya dari rumah yang terbakar. Api diduga muncul dari atap salah satu rumah warga yang kemudian merembet ke 2 rumah lainnya. Seluruh penghuni rumah selamat. Api dari mana? Dari salah satu rumah yang merembet ke 2 rumah lainnya. Total 3 rumah berarti ya? Jadi totalnya 3 rumah. 2 lantai? Satu lantai kebetulan yang lantai 2 aman karena agak tinggi. Jadi atap bangunan dari salah satu rumah tersebut habis. 7 unit armada pemadam kebakaran bersama belasan petugas dan warga bisa memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asep Didi dan Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi dan Cirebon. Korban keracunan massal sehari sebelum peresmian Bendungan Lewi Keris Tasikmalaya hingga Kamis lalu masih dirawat di rumah sakit. Total korban keracunan diduga akibat makanan mencapai 55 orang. Korban keracunan massal yang terjadi di lokasi peresmian Bendungan Lewi Keris oleh Presiden Joko Widodo hingga Kamis pekan lalu masih ada yang dirawat di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Kamis pagi masih ada 4 pasien yang menjalani perawatan, namun menjelang siang 2 pasien diizinkan pulang. Tersisa 2 pasien yang belum pulang karena masih merasakan pusing. Salah satu pasien petugas BPBD Kabupaten Tasikmalaya menyatakan dari 30 orang yang ditugaskan di Bendungan Lewi Keris, 17 orang mengalami keracunan. Alhamdulillah, hari keberapa nih? Kedua ya? Hari kedua. Sudah ada membaik. Sudah gimana? Masih ada rasa musing atau mual seperti apa Pak? Sudah agak mual. Muntah udah nggak ada. Sama sekali nggak muntah. Kalau pusing sih masih ada. Dari kita untuk apa kan saya selaku koordinatornya. Ya. Yang berangkat 30 orang yang 17. Yang 17 kan ya. Termasuk saya. Dua. Saat ini satu tadi udah pulang, keadaan baik, membaik. Hmm. Kalau yang satunya? Yang ini karena ada
penyakit yang lain Penyerta ya Pak ya? ya penyerta. Jadi masih dirawat. Masih dirawat sementara. Sampai sore ini belum pulang ya Pak ya? Sampai besok mungkin Mungkin besok pulang ya. Artinya kondisinya udah membaik ya Pak ya? belum. Sampai akhir pekan lalu, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan belum keluar. Sedang jumlah total korban keracunan mencapai 55 orang pasien yang masuk ke Puskesmas Manon Jaya. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Presiden Joko Widodo pekan lalu meresmikan Gedung Pusat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terpadu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dengan fasilitas bangunan dan peralatan modern, diharapkan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bisa menyaingi pelayanan kesehatan ibu dan anak di negara ASEAN lainnya. Didampingi Menteri Kesehatan, Presiden Joko Widodo berkeliling meninjau gedung dan fasilitas kesehatan ibu dan anak terpadu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dengan gedung dan fasilitas peralatan medis yang modern, Presiden ingin Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mampu bersaing dengan rumah sakit di Singapura dan Malaysia dalam hal pelayanan. Dan yang paling penting, seluruh peralatan rumah sakit digital modern, dan ini akan kita jadikan contoh standar kualitas rumah sakit beserta nanti manajemennya. Yang ingin bayi tabung, yang mananya sakit, nggak usah kita bawa ke Singapura, kita bawa ke Malaysia, kita bawa cukup di Hasan Sadikin. Gedung 8 lantai dengan kapasitas 490 tempat tidur ini menghabiskan anggaran 383 miliar rupiah. Selain meresmikan gedung dan fasilitas kesehatan ibu dan anak terpadu di RSHS Bandung, Presiden juga meresmikan Bendungan Lewi Keris Tasikmalaya dan Jembatan Citanduy. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ratusan hektar tanaman padi di Kecamatan Pusakanagara Subang dipastikan gagal panen akibat tak mendapatkan air. Petani pun akhirnya membiarkan tanaman padi mereka dimakan ternak kambing yang sengaja digembalakan di sawah. Musim kemarau membuat para petani di wilayah Pantura, Pusakanagara Subang kelimpungan. 2 bulan tak mendapat pasokan air dari irigasi membuat ratusan hektar tanaman padi di Desa Rancadaka, Kecamatan Pusakanagara gagal panen. Petani pun memanfaatkan tanaman padi yang masih tersisa di sawah mereka untuk memberi makan puluhan ekor kambing. Mereka menggembalakan kambing di tengah sawah yang kering. Ternyata kan gagal panennya ini. Udah kering sampai 2 bulan nggak ada air, jadi kan padi kan pada mati gitu. Jadi kan saya kan ya udah ambil kambing aja untuk makanan kambing. Iya, daripada mubadir itu. Kering semua, nggak ada air, ada giliran juga nggak nyampe sini. Terus ibu sehari-hari ngapain di sini? Ya itu sih, punya kambing tuh, ngangon kambing, ya pengennya airnya biar petani subur, jangan kekurangan. Apalagi kalau nggak ada air mah ya tetap kekurangan, nggak panen-panen di sini tuh. Data milik pemerintah Desa Rancadaka, terdapat 1.000 hektar lahan persawahan di desa tersebut, di mana 250 hektar telah ditanami padi dan terpaksa dibiarkan mati akibat kekeringan. Sementara 750 hektar lainnya belum sempat digarap oleh petani karena tidak ada air. Para petani mendesak pemerintah membantu mereka mengatasi masalah kekeringan di wilayah Pantura Subang agar hal ini tidak terus terjadi secara berulang setiap tahun. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.